Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Burhanuddin MA selaku dosen pengampu di mata kuliah Public Speaking dan Retorika. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Aizat Taqiyuddin Mubarak dari KPI 3A. Di sini saya ingin berceramah, yang dimana ceramah ini untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah Public Speaking dan Retorika. Nah, di dalam ceramah ini bertemakan bersedekah dengan penuh ikhlas dan keuntungan dalam bersedekah. Mungkin untuk pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, yang dimana kita semua dapat hadir dan kita semua dapat melihat ceramah ini dengan seksama. Mungkin langsung saja, yang dimana untuk awalan ini tentang bersedekah. Nah, bersedekah itu merupakan sebuah hal yang harus kita jalankan sebagaimana kita sebagai umat muslim untuk selalu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya orang-orang yang membutuhkan saja, kita juga harus bersedekah dengan orang-orang terdekat kita, itu seperti ke keluarga kita, ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita, dan yang lain sebagainya. Karena bersedekah itu merupakan hal yang sangat wajib kita lakukan semasa hidup kita, karena bersedekah itu bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersedekah itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 271, yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari Al-Quran, surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 271 itu menjelaskan bahwa dalam bersedekah kita tidak boleh memperlihatkan sedekah kita kepada orang seperti fakir, miskin. Nah, karena jika kita memperlihatkan cara kita bersedekah atau dengan kita memberikan sedekah itu kepada fakir miskin, kita tidak termasuk dalam sedekah, karena bersedekah itu harus dengan penuh keikhlasan. Bersedekah itu bukan karena ingin dikenal sebagai orang yang baik, tapi bersedekah itu dari dalam hati kita, yang dimana kita memiliki keinginan untuk bersedekah, untuk memberikan segala hal yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Nah, bersedekah ini tidak hanya berbentuk uang, tapi bersedekah juga bisa dalam bentuk benda atau barang. Nah, contoh bersedekah dalam bentuk barang itu seperti bersedekah dengan pakaian, dengan makanan, atau dengan peralatan-peralatan yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bersedekah. Nah, kita sebagai umat muslim harus selalu bersedekah dengan penuh keikhlasan dari dalam hati kita, agar kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu nih, bersedekah memiliki beberapa keutamaan. Ya, yang pertama itu, sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Lalu yang kedua, sedekah itu menghapus dosa yang kita miliki. Lalu yang ketiga itu, sedekah dapat melipat gandakan pahala kita. Nah, sedekah tidak mengurangi harta. Dalam hadis riwayat Muslim, sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk mengingatkan kita dalam sebuah riwayat Muslim. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Ya, sedekah itu tidak mengurangi harta kita jika kita memberikannya secara ikhlas. Lalu mengapa sedekah tidak akan mengurangi harta? Karena meskipun secara tersurat harta terlihat berkurang,
namun kekurangan tersebut akan ditutup dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan terus bertambah pelipatannya menjadi lebih banyak. Hal ini merupakan janji Allah yang termaktub dalam surat Saba. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Itu di dalam Quran surat Saba ayat 39. Nah, lalu yang kedua, sedekah itu dapat menghapus dosa kita. Nah, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak luput dari dosa, umat Islam senantiasa diberikan berbagai keistimewaan agar berkesempatan untuk bertaubat dan menghapus dosa-dosanya dengan cara yang diridhoi Allah olehnya. Salah satunya dengan bersedekah. Nah, dengan bersedekah ini kita dapat menghapus dosa kita. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana orang lain melihat kita untuk bersedekah, karena semua yang kita lakukan itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, sedekah juga merupakan ibadah yang istimewa. Ia dapat memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Itu di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu yang ketiga, sedekah melipat gandakan pahala. Nah, sedekah itu memberikan banyak keistimewaan kepada pelakunya. Salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang banyak untuk orang yang bersedekah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18. Nah, dari ketiga tadi itulah beberapa keistimewaan sedekah. Begitu banyak nikmat Allah dalam bersedekah. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang diringankan dalam melakukan ibadah istimewa ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, itu tadi merupakan keuntungan ya dari beberapa hal yang kita dapat dalam melakukan bersedekah. Karena bersedekah itu tidak ada batasnya. Kita bisa bersedekah dengan hal apapun. Kita bisa bersedekah melalui senyuman, ya. Senyuman pun bisa menjadi sedekah. Ya, kita memberikan kebahagiaan, kita memberikan kesenangan kepada orang lain. Nah, itu bisa menjadikan seperti sedekah juga, karena kita ingin membuat orang lain bahagia gitu. Nah, mungkin cukup sekian saja ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.